kita sudah melihat bahwa ada dua cara pandang yang berbeda antara Barat dan Timur. Yang menjadikan tidak lepas dari hal ini, kita berada dalam Indonesia. Artinya perlu pembacaan bagaimana sih perempuan dalam konteks keindonesiaan. Dan lagi-lagi kalau dalam konteks keindonesiaan perlu kita baca dalam kacamata kebudayaan dalam melihat perempuan itu. Perlu orisinalitas dalam membaca. Artinya kita mencoba membaca perempuan Indonesia itu dalam konteks keindonesiaan. Contohnya kenapa? Sekarang itu seperti apa yang digaung-gaungkan kaum feminisme Indonesia dalam membaca perempuan. Bahwa apa yang mereka rasakan itu yang mereka bawa kembali kepada masyarakat umum. Dan tentu itu bukan sesuatu yang baik. Karena kenapa? Sesuatu yang dianggap kasar di luar belum tentu kasar di sini. Belum tentu patriarki di Indonesia. Perlu pembacaan dalam konteks keindonesiaan. Agar apa? Perempuan bisa dibaca dalam wilayah keindonesiaan itu. Khususnya dalam perspektif budaya. Kalau menurut Kak Rahmat, bagaimana sih dalam membaca konteks keperempuanan itu dalam wilayah keindonesiaan? Ya kalau saya sih ya tentu kalau misalnya kita membahas tentang Nusantara dengan geografisnya yang berbeda-beda, di dalam setiap kebudayaan itu dia memiliki karakteristik pendidikan masing-masing. Apalagi kan banyak setidak-tidaknya banyak naskah-naskah kuno murni dari kebudayaan itu. Misalnya Sulawesi Selatan kan ada naskah-naskah Ilagaligo. Nah, maksud saya kita kembali ke akar itu, ada naskahnya. Kenapa itu tidak menjadi satu bahan referensi untuk melihat perilaku kita, untuk melihat kembali bagaimana masyarakat kita, terutama pendidikannya. Baik itu didikan pada bagaimana laki-laki dibentuk di dalam kebudayaan Ilagaligo, bagaimana juga itu perempuan dibentuk di dalam kebudayaan Ilagaligo. Misalnya. Nah, begitu dengan naskah-naskah lain yang Jawa juga punya, Sumatera juga punya, Aceh juga punya, dan yang lain juga punya. Nah, yang maksud saya membaca perempuan dalam Nusantara ya kembali kepada akarnya sendiri, akar tradisinya, dan setidaknya kan ada naskah. Nah, kenapa itu tidak menjadi bahan mentah setidak-tidaknya dalam membawa dia kepada perguruan tinggi yang disebut akademik itu? Nah, kenapa itu bukan membawa studi kajian budaya misalnya? Kenapa itu tidak menjadi satu model? Nah, artinya ada persoalan di sini. Persoalannya kenapa? Kemungkinan besar akademik ini tidak membaca juga Nusantaranya sendiri. Sehingga kemungkinan besar Baratlah menjadi satu adonan yang kemudian ditawarkan kepada mahasiswanya atau publik nantinya. Tidak salah sepenuhnya secara akademik, tapi ini mengalami monoteisme. Itu dia satu frame gitu, apa-apa dia tidak ada naskah perbandingan, jadi sehingga tidak ada perdebatan intelektual, tidak ada diskursus intelektual yang menjadi bahan. Nah, sehingga sedikit banyaknya menganggap bahwa didikan-didikan di kampung itu adalah didikan patriarkisme, padahal tidak, itu didikan kebudayaan. Sementara dia melihat Nusantara melalui kacamata Amerika. Itu yang saya kan repot. Melihat kacamata budaya Indonesia melalui Jerman, kacamata Jerman. Itu kan yang cukup repot. Bagaimana kalau kita melihat Jerman, Amerika melalui kacamata Nusantara? Masih juga tidak akan nyambung karena masyarakatnya berbeda. Gitu ya, masyarakatnya berbeda. Nah, masyarakat berbeda, genealogi tanahnya berbeda, genealogi masyarakatnya berbeda, cara perilakunya berbeda. Nah, kita tidak bisa melihat perempuan dalam kebudayaan itu pakai kacamata kuda. Iya, sepakat itu. Susah sekali. Nah, sementara banyak suara-suara perempuan yang kemudian menjadi produksi, yang dilempar kepada ruang publik, itu kan melihat bahwa seolah-olah mereka bicara atas nama perempuan yang ada di kampung. Atau seolah-olah bahwa mereka berbicara atas nama perempuan seperti neneng. Nenenisme. Iya kan? Apakah dia mewakili nenenisme? Nenenisme apa? Dia menanam, berkebun dengan ibu-ibu. Sementara perempuan-perempuan di kota, perempuan kota itu sibuk apa? Independent woman. Sibuk menyuarakan itu. Makanya saya bilang, sepertinya yang paling ribut itu independent woman, bukan seperti neneng. Nah, ini kan ada disparitas kan antara jarak.
Nah, kalau kita tidak kuat analisis secara karakter budaya dan epistemik secara paradigma Islam, maka maka orang akan pusat ke sana, sehingga akar kita, tradisi kita seperti perempuan-perempuan yang ada di kampung itu menjadi tergusur. Padahal cara dia hidup sebagai perempuan begitu, bukan cara yang disuarakan pada umumnya. Nggak bisa. Coba paksa Ki, yang suara perempuan yang sering berbicara atas nama perempuan yang di kota itu suruh masuk di kampung. Nggak bisa kan? Karena karakteristiknya beda. Jadi tidak bisa, harus ada cara lain. Nah, Neneng ini kan menarik. Dia mempublikasi kegiatannya, menanam, bertani. Bertani dia murni di situ. Bukan berbicara apakah perempuan harus independen. No. Ya, apakah perempuan harus independen? Itu sudah sejak akar dari tradisi Islam. Perempuan memang punya kebebasan. Perempuan punya hak. Perempuan punya hak untuk memilih. Di situ. Dan independen itu bukan wacana baru. Itu hanya hasil dari reproduksi dan produksi media saja, teknologi. Di situ, sehingga suara itu kemudian perempuan beramai-ramai untuk memaksakan dirinya independen. Di situ dia. Tidak salah secara independen, tapi bukan wacana lama. Bukan wacana baru. Itu wacana lama. Kalau kita melihat akar tradisi Islam, enggak usahlah tradisi Islam misalnya Anne-Marie, saya bisa katakan Sachiko Murata, itu membahas loh itu tentang bagaimana perempuan kedudukannya di dalam Islam. Dia punya hak yang sama dengan laki-laki. Hak hak eksistensinya. Di situ dia. Tidak ada tumpang tindih, hak secara eksistensi. Beda nanti ketika dia berelasi. Nah, itu pasti tentu ada perbedaan hak di situ. Tapi secara individu kemanusiaannya itu sama. Nah, tapi ketika dia berelasi, perempuan sebagai ibu, perempuan sebagai istri, perempuan sebagai anak, karena perempuan juga sebagai anak kan? Nah, ada juga perempuan sebagai cucu di situ. Nggak bisa kita melihat perempuan murni otonomi, karena ada relasi kan? Nah, ini yang jarang. Ada perempuan sebagai ibu, ada perempuan sebagai istri, ada perempuan sebagai anak, ada perempuan juga sebagai cucu, sebagai keponakan kan itu. Nggak bisa dilihat otonomi. Begitupun laki-laki. Ada laki-laki sebagai ayah, dia juga sebagai anak, dia juga sebagai keponakan. Ini yang saya maksud, bahwa kita tidak bisa melihat hanya satu pakai kacamata kuda. Dan ini yang menjadi problem. Di situ dia. Dan ada sedikit pemaksaan ketika melihat perempuan dipaksa, argumentasi pemaksaan untuk melihat hak itu dipaksakan secara relasi. Perempuan punya otonomi. Di dalam Islam itu punya otonomi, dan otonomi hak itu adalah salah satu basis kesucian loh itu dalam pendekatan Mutahari. Itu basis kesucian loh itu hak itu. Itu basis kesucian. Di situ tidak ada pun seorang pun yang berani menyentuh hak orang dan merebut. Tidak ada, itu otonomi. Nah, nanti ketika berelasi di situ ada hak dan tanggung jawab. Karena relasi kan. Tapi kalau pada individu tidak ada. Nah, itulah yang saya maksud tadi, bahwa persoalan ruang kosong itu harus diisi dengan diskursus kembali untuk melihat wacana yang dominan saat ini. Dan itu karena bukan lagi persoalan fisik. Bahwa memang ada terjadi kekerasan fisik, tidak bisa dibantah kan? Itu tidak bisa dibantah, ada. Bukan juga kita benarkan itu. Tapi yang kita melihat, yang saya lihat di sini, bahwa situasinya ini skala menyeluruh dengan sains dan teknologi. Yang dikatakan buku itu adalah wacana kekuasaan. Nah, di situ dia.